Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu pelajaran yang ke-6, Kota Madinah yang indah dan berkah. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kota Madinah yang indah dan berkah. Islam memiliki kota-kota suci yang bernilai sejarah dalam perkembangan Islam. Kota itu sering dikunjungi umat Islam sedunia. Kota itu adalah Madinah. Ayo kita pelajari kota Madinah yang indah dan penuh berkah. Anak muslim harus mempelajari sejarah. Sejarah Islam sangat berarti bagi perkembangan dakwah Islam. Kota Madinah adalah kota yang sangat indah. Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota ini. Nabi Muhammad SAW dimakamkan di kota ini juga. Di kota Madinah, beliau membangun Masjid Nabawi. Orang yang sholat di dalamnya dilipat gandakan pahalanya. A. Keindahan kota Madinah. Madinah adalah kota suci kedua setelah Mekah. Kota Madinah sangat indah dan bersejarah bagi agama Islam. Madinah merupakan salah satu provinsi di negara Arab Saudi. Kota Madinah terletak di pantai barat pesisir Laut Merah. Kota Madinah di sebelah utara berbatasan dengan Gunung Thaur. Di sebelah selatan ada Gunung Ir. Di sebelah timur adalah Harrah Wakim. Sementara di sebelah barat adalah Harrah Wabrah. Penduduk kota Madinah berjumlah sekitar 600.000 jiwa. Kota itu dikelilingi gunung, bukit-bukit, dan gurun. Kota Madinah termasuk makmur. Ada pertanian dan perkebunan kurma. Ada pula peternakan, jasa pelayanan peziarah, usaha perhotelan, dan penginapan. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, Madinah merupakan pusat pendidikan Islam. Di Madinah ada makam Rasulullah SAW, makam para sahabat, dan makam para keluarga Nabi. Di Madinah juga ada beberapa bangunan masjid, di antaranya Masjid Quba, Masjid Qiblatain, dan Masjid Nabawi. Masjid Quba merupakan masjid yang pertama didirikan Nabi Muhammad SAW. Masjid Nabawi merupakan masjid yang sangat indah dan memiliki banyak tiang. Di dalam Masjid Nabawi itulah makam Rasulullah SAW berada. Di Madinah juga terdapat Jabal Uhud dan Bukit Magnet. Kemudian B. Madinah sebagai kota perkembangan dakwah Islam. Kota Madinah sampai saat ini ramai dikunjungi umat Islam sedunia. Mengapa banyak yang berkunjung ke Madinah? Madinah merupakan kota bersejarah bagi Islam. Kalian tentu ingat sejarah penyebaran agama Islam yang dilakukan Rasulullah SAW. Awalnya Rasulullah SAW menyebarkan Islam di kota Mekah. Karena tentangan dari kaum kafir Quraisy, Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah. Penduduk di Madinah yang menyambut Rasulullah SAW disebut kaum Ansar. Rasulullah SAW dan para sahabat menyebarkan Islam di kota Madinah. Sebelumnya, Madinah bernama Yasrib yang menjadi pusat perdagangan. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, namanya diubah menjadi Madinah. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah selama lebih kurang 10 tahun. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat membangun Masjid Nabawi. Pembangunan masjid yang besar itu dimulai pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah bertepatan dengan bulan September tahun 662 Masehi. Perkembangan Islam di Madinah sangat pesat. Kota Madinah dikenal sebagai pusat perkembangan Islam. Itu terjadi sampai Nabi Muhammad SAW wafat dan dimakamkan di sana. Selanjutnya, kota Madinah menjadi pusat kekhalifahan sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. 3 khalifah memerintah di kota Madinah setelah Rasulullah SAW wafat. Mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Di Madinah juga lahir ulama besar seperti Imam Malik. Dalam bidang pendidikan muncul juga perguruan tinggi Islam. C. Keistimewaan kota Madinah. Madinah merupakan kota istimewa bagi umat Islam.
Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, Madinah menjadikan kota suci kedua setelah Mekah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan kota tersebut. Madinah merupakan tempat yang penuh berkah dan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kota Madinah dari keburukan dan kerusakan. Madinah adalah kota yang terbebas dari wabah penyakit menular dan Dajjal. Dajjal adalah setan yang datang ke dunia apabila kiamat sudah dekat. Mengapa kota Madinah terbebas dari keduanya? Karena kota Madinah selalu dijaga oleh para malaikat hingga hari kiamat. Siapa yang meninggal di kota Madinah, ia akan mendapat syafaat di hari akhir. Keistimewaan kota Madinah yang lain adalah makam Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar bin Khattab ada di kota Madinah. Lebih dari itu, Madinah adalah kota yang bersih dari kesyirikan. Beribadah di kota Madinah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak terpuji. Ayo menabung sejak kecil untuk haji dan umroh. Mekah dan Madinah Al-Munawwarah adalah kota yang indah dan penuh berkah. Pahala dari ibadah kita akan dilipat gandakan dengan beribadah di sana. Keistimewaan Madinah. Bumi Madinah tanahnya subur, menghasilkan kurma ajwah yang mempunyai khasiat sangat tinggi. Barang siapa memakan kurma tersebut, pada hari itu dia tidak akan terkena racun dan sihir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli kebun kurma milik dua orang anak yatim, yaitu Suhail dan Sahal. Kemudian beliau membangunkan masjid di sana bersama kaum muhajirin dan ansor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat di masjidku ini adalah 1000 kali lebih baik daripada sholat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram." Madinah adalah kota yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dimasuki Dajjal. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, semua negeri akan dimasuki Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Di dua kota itulah para malaikat berbaris menjaganya. Pada suatu hari nanti, kota Madinah akan mengguncangkan penduduknya sebanyak 3 kali. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.